Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan terpadu 3, perancangan sekolah menengah kejuruan teknik informatika atau SMK. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Edi Hartono. Kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, semester 6, yaitu dosen pembimbing yaitu adalah Muhammad Ilmi ST MSc, dosen penguji yaitu adalah Estar Putra Akbar ST MT IAI. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasian saya. Kita masuk ke dalam perancangan sekolah menengah kejuruan, yaitu adalah teknik informatika. Adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Informatika adalah sebuah lembaga pendidikan teknik yang mempelajari atau memperdalam keilmuan teknologi informasi atau komputer, berbagai macam jurusan sekolah menengah kejuruan atau SMK pada program pendidikan teknik informatika diantaranya adalah 1. Teknik komputer dan jaringan, 2. Jurusan multimedia, 3. Teknik audio dan video. Kemudian langsung saja kita masuk ke konsep dasar pada bangunan. Filosofi dasar living balance, keseimbangan hidup. Merancang bangunan dengan menyeimbangkan hubungan antara manusia, bangunan, dan alam, dengan bentuk bangunan yang mencerminkan adat dan budaya kota Pontianak. Kemudian redefining minimalis, di mana bangunan dirancangkan sebagai gedung pendidikan yang nyaman dengan tata ruang yang efektif atau efisien. Kemudian juga dan fleksibel, fungsional dengan sistem sirkulasi yang sederhana, mencapaikan yang cepat dan mudah, multifungsi melalui pengolahan zoning dengan tetap memperhatikan kondisi set dan keadaan pengguna. Kemudian green living. Green living ini adalah kehidupan yang dekat dengan alam, yang berarti memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan oleh alam. Sebagai kesatuan desain kembali pada alam, berarti mendekatkan pula pada visi keseimbangan hidup. Kemudian kita lanjut ke green building. Green building ini adalah sebuah konsep tentang merancangkan suatu bangunan yang ramah terhadap lingkungan dengan memenuhi beberapa aspek, antara lain yaitu adalah tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi, serta energi, konservasi air, sumber dan sirkulasi material, kualitas udara dan kenyamanan ruang pada bangunan. Kita lanjut, kemudian penerapan konsep green building pada perancangan, yaitu adalah pengertiannya adalah merupakan gabungan antara kombinasi efisiensi energi dan dampak material pada penghuni, suatu konsep penilaian atas bangunan gedung yang ramah terhadap lingkungan, serta berkontribusi dalam peningkatan kesehatan produktivitas penghuninya
Menurut Kamus dari Jaringan Advancing Host Technology, green building merupakan sebuah pendekatan konsep desain dan penilaian bangunan yang memperkecil dampak lingkungan, mengurangi konsumsi energi dari bangunan, dan mendukung kesehatan serta produktivitas penghuninya. Kemudian kita masuk ke nilai dasar green building. Nilai dasar green building ini adalah kunci dari nilai dasar. Yang pertama adalah desain bangunan yang meminimalkan kerusakan yang tidak dibutuhkan terhadap nilai lahan, habitat, dan ruang hijau. Kunci yang kedua adalah konservasi dan kualitas air dengan mempertahankan siklus air alami yang sudah ada. Selain itu juga dapat dilakukan minimalisasi pengguna yang tidak perlu dan tidak efisiensi dan air minum. Kunci yang ketiga adalah lingkungan dan energi dengan meminimalkan dampak yang merugikan pada udara, air, sumber daya alami melalui optimasi lahan bangunan, optimasi desain bangunan. Kunci yang keempat adalah kualitas lingkungan ruangan dengan menyediakan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas lingkungan ruangan untuk penghuni dan pengunjung bangunan. Kunci yang terakhir adalah atau yang kelima, sumber daya dan material yang penggunaan material konstruksi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya lainnya seperti energi dan air melalui teknik desain perencanaan dan konstruksi yang efisien dan daur ulang yang efektif dari robohan konstruksi. Selain itu juga memaksimalkan penggunaan material daur ulang, material modern yang efisien, dan sumber daya komposit yang efisien terhadap bentuk struktur. Oke, kemudian di sini standar pada bangunan. Kita lanjut ke green building standar bangunan, yaitu adalah di negara-negara maju terhadap penghargaan. Banyak pengurangan pajak insentif diberikan pada bangunan-bangunan yang tergolong green. Green building dapat diinvestasikan sebagai bangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bangunan dengan performa sangat baik. 1. Harus memiliki konsep ramah lingkungan dan high building. Kemudian kita akan lanjut ke kita rencana pekasan pada rancangan yang saya rancang. Di sini adalah rencana pekerasan. Arah masuknya adalah dari sebelah kiri dan arah keluarnya dari sebelah kanan. Bangunan langsung menghadap ke jalan perdana, itu adalah jalan perdana Ahmad Yani. Dan di sini adalah lahan parkir mobil dan motor. Ini adalah sirkulasi atau vegetasi. Saya beri vegetasi dan sirkulasi untuk selokan juga di samping. Kemudian kita lanjut ke denah. Kemudian kita lanjut ke tampak. Bagian belakang ini adalah tampak bagian samping, dan ini samping kiri dan kanan, dan ini adalah gambar eksterior pada bangunan sekolah SMK Teknik Informatika yang udah dirender, yang terletak di jalan perdana ya. Ini juga renderannya juga.
bagian depan ini saya berikan lumayan vegetasi yang cukup baik lah, menanamkan pohon cemara. Dan bagian depan bangunan ini juga saya berikan vegetasi supaya pada bagian depan bangunan ini lebih nyaman dan lebih sejuk lah. Dan bagian dalam bangunan atau dalam sekolah ini saya berikan kolam di sekeliling bangunan sekolah ini atau SMK ini. Itu adalah saya terinspirasi atau mengambil konsep dari green building, yaitu saya meletakkan kolam di sekeliling bangunan ini. Bisa kita lihat di sini kolam yang ada, dan ini adalah ruang kelas. Dan ini adalah aula.